Silakan Pak Teguh Samudra. Terima kasih pimpinan yang saya muliakan dan Bapak Ibu yang saya banggakan, anggota Komisi 3 DPR RI, dan telah memberi kesempatan kepada kami Teguh Samudra, basic dari LBH, sekarang Ketua Umum Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia. Baru organisasi anak bawang, tapi bersyukur kita sudah menyeluruh ke seluruh provinsi. Hari ini sebenarnya secara tertulis nanti akan kami serahkan kepada Ketua yang mulia tentang usulan kami. Yang penting karena waktunya sangat terbatas adalah perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan proses peradilan berdasarkan KUHP nanti. Kenapa? Karena selama ini faktor-faktor pengawasan jika APH telah menyalahgunakan kewenangannya tidak tersentuh walaupun sudah diatur misalnya oleh internal atau atasannya. Ini sangat merugikan kepentingan masyarakat luas. Jadi mekanisme pengawasan perlu diperketat atau diperjelas, baik dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun proses peradilannya. Saya yakin yang mulia semua anggota Komisi 3 telah memahami penyalahgunaan wewenang dari pertahapan proses peradilan sampai tingkat PK itu pun semuanya. Jadi hendaknya nanti para perumus mohon yang mulia para anggota Komisi 3 untuk berkenan lebih rinci lagi menata kata-kata dan kalimatnya itu agar diimplementasikan nanti yang mudah. Yang kedua juga harus diwaspadai tentang pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan dalam prakteknya. Rumusan-rumusan dari kata yang tidak jelas akan disalahgunakan. Misalnya kata-kata dapat, itu potensi untuk penyalahgunaan wewenang dari semua tingkatan yang kita alami. Sehingga yang mulia para anggota Komisi 3 berkenan nanti memperjelas atau dalam rumusan penjelasannya agar nanti dapat dipahami secara menyeluruh. Kami dari Ferrari ada 7 poin sebenarnya, tetapi karena waktunya sangat terbatas nanti akan kami serahkan saja. Semula akan kami serahkan kepada sekjen untuk membahas, tapi waktunya nggak memungkinkan. Izin Pak Ketua, nanti kami serahkan saja bersama rekan-rekan lainnya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam hormat untuk seluruh para anggota Dewan yang kami muliakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Jadi kemarin kami Koalisi Advokat Indonesia sudah menggeruduk datang ke DPR RI untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan dorongan atau permintaan agar Komisi 3 DPR RI segera mensahkan tentang RUU KUHP menjadi undang-undang. Kenapa itu kita minta? Karena bulan ini udah bulan Juli, 1 tahun 12, jadi tinggal 5 bulan lagi akan berakhir tahun 2025. Sedangkan KUH pidana baru awal 2026 itu sudah berlaku. Kalau RUU KUHP-nya tidak disahkan tahun 2025 ini, maka nanti didasarkan pada KUHP yang lama yang tidak selaras, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kultur atau budaya manusia itu sendiri serta kemajuan teknologi. Sehingga perlu ada reformasi hukum agar RUU KUHP ini disesuaikan dengan undang-undang KUH pidana yang akan berlaku bulan Januari 2026 ini gitu. Jadi kita minta memberikan masukan-masukan kepada Komisi 3 untuk segera pembahasannya itu cepat diselesaikan. Setelah diselesaikan pembahasannya, segera disinkronisasikan atau disesuaikan tentang redaksional bunyi undang-undang itu. Bahkan kita minta jangan ada kata-kata yang ambigu atau tidak jelas, agar juga dirumuskan di dalam penjelasannya dari undang-undang itu sendiri, supaya nanti tidak ada penyalahgunaan wewenang dari ketentuan-ketentuan yang ada di pasal-pasal RUU KUHP tersebut. Itu pernah ada kegelisahan sebagai advokat ya, apapun juga adanya kita tetap berjuang menegakkan keadilan, tetapi kita ingin mencegah supaya APH tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya nanti dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Karena selama ini kita mengetahui bahwa
APH banyak yang selalu menafsirkan secara pribadi atau personal masing-masing ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP tidak sesuai dengan makna yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Karenanya pada saat sekarang ini kita ingin memberikan masukan dan dorongan kepada DPR dalam merumuskan kata-kata, kalimat di dalam rumusan pasal-pasal KUHP itu harus jelas, real, nyata, terutama tentang sanksi-sanksi dalam pengawasan tersebut. Misalnya sebagai contoh, jika berita acara misalnya segala suatu perbuatan harus dibuat dengan berita acara, apabila berita acara tidak dibuat, maka harus ada kata-kata tambahan menjadi batal dihukum atau tidak sah seperti itu. Jadi tegas, jangan dengan kata-kata dapat misalnya, dapat dirubah, dapat diperbaiki, itu nanti akan terjadi penyalahgunaan wewenang di dalam realita pelaksanaannya ke depan itu seperti itu. Kita hanya ingin dalam KUHP ini harus memperhatikan dan melindungi tentang hak asasi manusia, yaitu khususnya para pencari keadilan. Karena hukum dibuat adalah untuk tegaknya keadilan. Kemudian kultur kita bahwa penyalahgunaan wewenang itu jangan dianggap nanti menjadi satu tradisi karena punya kewenangan oleh APH tertentu misalnya, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Sehingga aparat penegak hukum lain itu punya undang-undang seperti itu harus dilaksanakan seperti itu. Jangan ditafsirkan lagi dengan penafsiran-penafsiran menurut pendapatnya masing-masing karena punya kewenangan. Tidak boleh kewenangan itu disalahgunakan atau disalah tafsirkan atau disalah terapkan di dalam proses penanganan suatu perkara pidana nantinya, itu seperti itu. Dari Komisi 3, Ketua Sidang dan Ketua Komisi yang mulia Bapak Habibur Rahman menyetujui dan terima kasih tersepakat masukan-masukan dari Koalisi Advokat Indonesia. Masukan-masukannya juga telah diperhatikan, dipertimbangkan, dan insya Allah apa yang kita kendaki agar benar-benar proses hukum itu berjalan dengan baik untuk keadilan dan kebaikan bangsa dan negara yang melindungi hak asasi manusia itu diterima dengan baik nanti. Insya Allah, mudah-mudahan doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia yang mencintai keadilan itu dapat terkabulkan nantinya seperti itu.